Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa. Namun kiasan itu tidak berarti untuk niatus solihah. Dia itu dari lahir justru dibuang oleh orang tuanya sendiri. Tapi niatus tumbuh menjadi gadis yang sangat kuat, tegar, dan berprestasi. Halo Niatus. Halo kakak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Niatus sampai kapan di Jakarta? Rencana minggu ini sampai tanggal 26 atau 27. Oh, full ya, ngapain? Ada acara apa di Jakarta? Ada acara podcast juga kemarin, sama ketemu teman, dan ada kerjaan juga, endorse. Oh, luar biasa. Kalau boleh tahu, Niatus sekarang umur berapa? Sekarang 21 tahun. 21 Iya. tahun. Niatus, aku di sini aku nggak mau ngebahas hal-hal yang negatif ya gitu. Aku pengen ngebahas hal-hal yang positif supaya itu bisa menjadi positif juga buat semua bunda-bunda, juga buat kita semua yang ada di sini gitu. Memang kalau aku boleh tanya, saat kamu dilahirkan, maaf ya, Iya. kamu itu tidak diterima oleh orang tua kamu sampai akhirnya kamu diadopsi oleh pasangan suami istri yang ternyata itu adalah nenek dan kakek kandung kamu sendiri. Iya, benar. Tapi kamu sendiri yakin kan kalau apa yang terjadi sama kita dalam hidup kita itu pasti semua itu udah diatur sama Allah? Iya, yakin. Mungkin apa ya? Semua pasti juga ada hikmahnya. Mungkin kamu menjadi seorang gadis yang kuat sekarang di usia kamu ke 21 tahun ini dan dapat memberikan pelajaran buat mungkin buat aku sendiri, buat Sarah, dan buat kita semua ada di sini, dan mungkin buat orang-orang yang lebih kurang beruntung daripada kamu. Oh iya kak. Itu kamu waktu diadopsi itu kan kakek nenek kamu kerjaannya penjual balon ya? Iya. Terus pasti kan secara ekonomi mungkin gak cukup atau mungkin pas-pasan buat kamu. Betul. Terus kamu sebagai anak itu yang kamu lakuin itu apa waktu itu? Pada waktu SD, karena saya sudah mulai sadar bahwa ekonomi kurang, terus sering kali pinjam sama orang, sama tetangga, bahkan kadang ditolak, dimarahi. Jadi pada saat itu juga saya sudah sadar bahwa mereka adalah kakek nenek saya. Akhirnya saya kayak punya pikiran, sebenarnya kan ini bukan tanggung jawab mereka untuk bisa merawat saya, untuk bisa menafkahi saya. Jadi saya berusaha untuk bisa punya penghasilan sendiri dengan cara jualan saat sekolah. Jualan apa aja, dari makanan, online shop, pokoknya semua yang jadi uang pernah dicoba. Sampai karya saya, jadi melukis, menggambar. Oh, kamu melukis juga? Iya, nanti gambarnya dijual ke anak-anak gitu. Itu waktu SD? Iya, waktu SD. Buat ngebantu finansial. Betul, orang tua kamu ya. Iya. Nah, aku mau nanya waktu gimana perasaan kamu pas kamu tahu ternyata yang mengadopsi kamu itu adalah kakek dan nenek kamu sendiri? Sedih pastinya, sedih dan gak nyangka. Karena kan juga saya tahunya bukan dari keluarga inti, bukan dari keluarga dekat gitu, tapi tahunya dari tetangga, tahunya dari orang lain seperti itu. Jadi orang-orang yang bilang bahwa kamu tuh tinggalnya sama kakek nenekmu loh, gitu. Itu bukan orang tuamu yang merawat kamu, digituin sama orang-orang. Jadi tadinya masa sih, enggak lah, orang mereka yang merawat saya dari kecil gitu. Jadi saya nggak percaya pada waktu itu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dan
mulai banyak banget yang ngomong, banyak banget yang berusaha untuk membuat saya percaya bahwa memang itu kenyataannya. Di situ saya tiba-tiba kayak Allah ngasih jalan dengan cara gak sengaja saya melihat kartu keluarga. Dan dimana di situ atas nama saya Niatul Solihah itu keterangannya cucu, bukan anak. Ini agak sensitif ya, Syah. Karena kan aku juga seorang ibu. Iya. Gitu ya. Ada nggak sih satu hal yang kamu ngerasa buat kamu sendiri? Kamu kan udah menganggap walaupun bagaimanapun gitu ya, kakek dan nenek kamu itu adalah orang tua kamu. Ada nggak yang bikin kamu kayak kamu ngerasa kamu tuh belum maksimal buat ngebahagiain mereka, buat buat selain balas budi, buat apapun itulah. Pasti, kalau soal sama kakek nenek ini yang sudah merawat saya, sudah menyelamatkan saya, itu pasti tidak bisa dibalas dengan apapun. Dan sampai saat ini saya ngerasa kecewa dengan diri saya sendiri karena sempat terjadi di tahun 2021 di saat kakek saya ini, saya manggilnya ayah sama kakek. Di saat ayah ini sedang mau berusaha untuk bekerja mencari uang, kan beliau jualan balon keliling, Kak. Nah di situ tiba-tiba terjadi musibah, ledakan gas. Jadi ayah ini, jadi kan untuk menjual balon yang terbang itu kan butuh pakai gas gitu, Kak. Nah itu kunci gasnya itu nggak rapet. Nah itu copot dan meledak ke mukanya ayah. Nah di situ dari sini sampai ke atas itu ayah kebakar semuanya. Ini saya ngerasa benar-benar ini perjuangan ayah sampai segininya untuk bisa menafkahi saya, yang pada kenyataannya ini bukanlah tanggung jawab beliau untuk menafkahi saya. Dan sampai saat ini matanya sebelah kiri itu tidak berfungsi. Bola matanya itu meletus, Kak. Dan sebelah kanannya juga sudah sudah buram. Jadi Saya merasa sampai sekarang kamu masih tinggal dengan kakek nenek? Iya, masih. Yang aku lihat juga ya di podcast gitu, maksudnya kamu bilang kalau ya setiap hati dan pikiran orang itu pasti beda-beda gitu. Mungkin ada yang negatif, ada yang positif gitu. Cuma aku salut sama kamu karena kamu tidak memperdulikan itu semua gitu, tapi kamu malah menunjukkan itu bahwa kamu itu apapun yang orang bilang tentang kamu bisa bangkit, kamu bisa kuat, dan kamu menjadi Niatus yang sekarang. Iya, itu butuh proses sih. Dulu di masa kecil, masa sekolah, adalah merasakan rasa tidak percaya diri, insecure terhadap orang lain, dan merasa malu dengan keadaan saya yang saya alami ini. Saya pernah di posisi tidak mau tampil di depan banyak orang, tidak mau ngobrol dengan banyak orang karena kekurangan saya. Dan saya tidak pernah fokus semua bagian dari saking malunya saya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai sadar kalau saya seperti ini terus, kapan saya akan berkembang. Nah di situ saya mulai untuk perlahan berdamai dengan keadaan. Tapi jujur sih, sampai usia kamu 21 tahun ini, sampai kamu bisa menjadi Niatus yang sekarang, itu kan pasti didikan dari kakek dan nenek kamu. Betul. Yang bisa bikin kamu tuh kuat gitu, dengan yang tadi kamu bilang gitu kan, kamu mungkin dikucilkan sama orang, kamu ya orang-orang ngomong apa tentang kamu gitu kan. Berarti betapa luar biasanya kakek dan nenek kamu gitu. Sangat
Dan saya tidak apa-apa saya dibully. Saya menerima apapun perkataan yang mereka akan lontarkan ke saya, asalkan jangan membawa kakek nenek saya. Karena mereka paling tidak bisa melihat saya tersakiti. Dan saya juga tidak mau mereka merasa sedih. Sayanya nggak apa-apa, sayanya is okay, tapi mereka tetap aja kayak nangis, sedih gitu. Makanya kalau mau membeli saya, ya udah saya aja, tapi jangan di saat saya lagi bersama keluarga. Itu maaf aku nggak tahu, kamu pernah nggak minta kejelasan sama orang tua kamu atau ketemu sama orang tua kamu atau nanya mungkin ke kakek nenek kamu kenapa orang tua kamu ninggalin kamu gitu aja terus malah kakek nenek kamu yang ngurus, kamu pernah nanya gitu? Belum. Kalau soal itu belum saya nanya kayak bener-bener nanya kenapa alasannya dan orang tua saya yang mana gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu Allah tuh kasih tahu gitu. Ternyata tetangga saya yang saya anggap tetangga itu adalah orang tua saya. Seperti itu. Iya, aku sempat lihat itu di salah satu podcast. Apa yang kamu rasain waktu kamu tahu? Ini kenapa jadi aku sedih. Apa yang kamu rasain pas kamu tahu ternyata ya tetangga kamu itu adalah ternyata ayah dan ibu kandung kamu? Enggak nyangka, kaget sekali-kagetnya. Ternyata yang selama ini merangkul saya, yang selama ini merawat saya itu kakek dan nenek saya. Dan ternyata di sampingnya saya itu adalah orang tua saya yang memang dari kecil, dari saya TK, memang sedikit saya tidak pernah berkomunikasi sama laki-laki ini. Entah kenapa laki-laki ini selalu menghindar ketika saya lewat, karena akses untuk saya sekolah, akses saya untuk keluar pasti melewati rumah ini, rumah orang tua saya ini. Nah, laki-laki ini, papa saya ini, yang saya anggap tetangga ini sama sekali tidak mau bertegur sapa dengan saya, dan tidak mau melihat saya gitu, selalu menghindar. Aku kan juga lihat ya gitu, maksudnya kamu ya kakak-kakak itu kan cowok semua ya? Iya, cowok semua. Terus berarti kan betapa diinginkannya gitu oleh orang tua kamu mempunyai seorang anak perempuan. Betul. Itu walaupun Allah mungkin memberikan cobaan mungkin kepada mereka, kepada kamu gitu kan. Pas ketika itu apa kamu tidak mau menanyakan karena rumah kalian berdampingan? Apa kamu nggak mau nanya kenapa kamu tidak diakui gitu? Kenapa kamu dibuang begitu aja gitu? Kamu nggak ada karena sudah banyaknya orang yang bilang, sudah banyaknya orang yang menjelaskan yang katanya ayah ini belum bisa menerima keterbatasan yang saya punya. Jadi ayah belum bisa menerima kekurangan ini, sehingga itulah ayah sampai menolak saya sebagai anaknya gitulah. Dari penjelasan tetangga-tetangga, dari penjelasan orang-orang juga, itu saya sudah merasa buat apa saya nanya gitu, kayak takutnya saya belum siap dengan jawaban ayah gitu. Jika memang benar itu alasannya, pasti saya akan lebih hancur. Saya mendengar dari tetangga saja udah sakit, apalagi ayah sendiri yang bilang kalau alasannya karena itu. Sedangkan di luar sana banyak banget anak istimewa, bahkan lebih parah dari saya, tapi orang tuanya itu masih berusaha merawat, masih berusaha untuk bisa sembuh gitu. Ya saya kenapa saya tidak bisa merasakan hal itu, padahal di posisi saya yang sekarang dikasih cobaan dengan kekurangan fisik aja itu sudah berat, dan saya butuh support system dari keluarga saya, tapi malah latar belakang keluarga saya juga diuji. Itu sakitnya benar-benar bertubi-tubi. Tapi kalau mama kamu sendiri gimana? Kalau ibu, beliau sadar bahwa saya anaknya, dan beliau juga diam-diam menyisihkan uangnya untuk membelikan saya baju di setiap lebaran. Tapi itu diam-diam dari ayah,
Karena ibu ini sebenarnya sayang sama saya, cuma karena takut sama ayah ini kayak terpengaruh gitu. Tapi ya mungkin karena balik lagi ya gitu, aku seorang ibu, mungkin kamu ngerasain gitu betapa sakit aku mungkin bisa ngerasain apa yang ibu kamu sebentar rasain. Itu kan gimana rasa terpisah dari anak. Dengan situasi dan apapun itulah gitu, mungkin ibu kamu tetap ingin merawat kamu gitu. Tapi mungkin karena kamu bilang tadi kan takut sama ayah kamu gitu ya, sampai akhirnya kakek nenek kamu yang merawat kamu sampai kamu umur 21 tahun ini gitu. Mungkin tadi aku bilang betapa hebatnya dengan melihat kamu yang sekarang gitu kan, kamu yang punya kamu yang punya semangat, kamu belajar, kamu berprestasi, dan kamu membuktikan gitu. Itu berarti kan makanya tadi aku bilang begitu luar biasanya didikan nenek dan kakek kamu gitu. Ada nggak sih hal-hal yang mungkin kamu ingin sampaikan yang belum kamu sampaikan buat kakek dan nenek kamu gitu, supaya bunda-bunda di sini juga bisa tahu gitu apa isi dalam hati kamu untuk menyampaikan yang selama ini mungkin di podcast manapun kamu tuh belum pernah mengungkapkan itu gitu untuk kakek dan nenek kamu. Buat kakek, buat nenek yang biasa dipanggil ayah sama mama, terima kasih banyak sudah mau merawatnya, terus terima kasih banyak sudah berjuang sampai sejauh ini. Kalau bukan karena ayah, kalau bukan karena mama, Nyekus tidak akan tahu gimana bahagianya hidup di dunia. Nyekus tidak akan tahu kehidupan di dunia ini seperti apa. Mungkin dulu jika tidak diselamatkan oleh ayah, Nyekus tidak akan merasakan Nyekus yang sekarang. Terima kasih banyak sudah bertahan atas semua omongan orang-orang di luar sana. Kakek sama nenek sangat sabar menghadapi mereka dan sudah berjuang mati-matian untuk bisa menafkahinya, untuk bisa membesarkannya, untuk bisa menyekolahkan sampai tahun-tahun, entah itu hujan, panas, air, tetap jualan untuk bisa nyekolahinnya. Maafin dia kalau dia masih belum bisa ngebahagiain ayah. Doain dia ya. Semoga sebelum ayah pergi, dia pengen ayah bisa melihatnya jadi orang yang hebat. Dia pengen ngebuktiin sama orang-orang semuanya kalau perjuangan ayah tidak sia-sia. Kalau dia juga bisa ngebahagiain keluarga. Dan dia minta ayah harus tetap sehat sampai dia bisa jadi orang yang hebat. Amin. Kamu luar biasa. nanti kalau misalnya suatu saat nanti orang tua kandung kamu itu akhirnya mau nerima kamu, ngomong sama kamu, perasaan kamu tuh gimana? Kamu kecewa kah sama mereka atau kamu terima mereka, maafin mereka? Gimana perasaan kamu nanti kalau suatu saat nanti mereka akhirnya mau nganggap kamu sebagai anak kandungnya? Kamu gimana? Aku akan menerima dengan lapang dada. Aku akan selalu membuka pintu lebar-lebar untuk papa sama ibu kandung ini. Karena selama ini aku memang menunggu mereka untuk datang.
kehidupan aku rindu kasih sayang dari seorang ayah dan ibu. Aku pengen diperhatiin, aku pengen diteguhin kayak teman-teman yang lain. Jadi mungkin papa sama mama nggak usah khawatir, dia akan nolak kalian, melainkan dia akan menunggu kalian datang untuk bisa kita memperbaiki masa depan. Ini kayaknya episode paling sedih ya, bunda-bunda. Tuh aku berterima kasih karena Nia terus udah mau mampir ke sini. Sama-sama. Aku doain pokoknya semua apa yang kamu cita-citakan, yang kamu doakan itu dijabah semuanya sama Allah. Amin. Kamu makin sukses, kamu makin rendah hati, dan semua yang kamu impikan itu akan tercapai. Amin ya Allah. Terima kasih ya udah Terima kasih mampir. kembali kakak. Baiklah bunda-bunda, kita mendapat banyak pelajaran ya di episode Bunda Bertanya kali ini. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa menerima kekurangan anaknya, gitu, sampai akhirnya mereka menolak dan mungkin bahasa kasarnya adalah membuang anak mereka sendiri. Gitu. Ini pelajaran buat kita semua. Bagaimanapun itu darah daging kita, kekurangan, segala kekurangannya dan kelebihannya, kita pun sebagai orang tua kita juga tidak mungkin selalu bagus, selalu benar gitu. Jadi apapun yang diberikan sama Allah, ya kita harus menerima dengan lapang dada, pas ada hikmah di balik semuanya. Sekian buat episode Mengharu Biru kali ini. Aku bersama Niatus dan juga Sarata izin pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya.